Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Ya ampun, udah lama gak ketemu Butika. Jauh-jauh nih ketemu kesini karena semalam Butika katanya mau ada yang di-share ya. Mau ada hal yang mau dipecahkan di permasalahan. Apa itu Butika boleh disampaikan? Iya, saya mau terima kasih dulu waktunya Pak Oh, Rifki yang iya, sudah siap, mendapatkan siap. waktu. Saya mau ajak Pak Rifki diskusi Iya, tentang tentang pembelajaran matematika yang sudah saya terapkan di kelas seperti itu. kenapa pembelajarannya? Saya merasa akhir-akhir ini anak dari kelas, itu kehilangan motivasi saat belajar matematika gitu Pak Rifki. Lemas, gitu ya, tidak semangat. Jadi saya mau ajak diskusi tentang itu. Motivasinya itu terlihat dari tadi ya, apa namanya, lemes, kurang fokus. Bagaimana dengan hasil penilaiannya? Dari hasil yang bagus, tetap bagus, Oke. tapi memang di kelas kan sebagian hampir 50% anak pada ini kesulitan di matematika. Jadi bagian anak-anak yang seperti itu yang terlihat motivasinya turun. Baik. Berarti agenda kita pada hari ini adalah mendiskusikan tentang motivasi belajar matematika siswa kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5, baik, kelas 5 yang turun akhir-akhir ini ya, Butika. Baik, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ketika mengajar di kelas 5 ini, Butika pernah mengajar sebelumnya nggak mereka di kelas sebelumnya, di kelas 4? Pernah mengajar mereka di kelas 4, betul. Oke, mereka mengalami hal yang sama atau nggak di kelas 4? Di beberapa anak iya Pak Rifki, yang kesulitan tadi saya bilang kesulitan matematika, motivasinya mirip-mirip seperti di kelas 4 seperti itu. Oh, berarti ada beberapa anak yang motivasinya biasa aja, ada yang naik, ada yang turun. Nah, kalau dari skala itu yang turun itu, Butika sudah bisa menggambarkan nggak skala 10 sampai 100% turun itu berapa persen yang mengalami turun? Sekitar 30% ya Pak Rifki. Oke, dari jumlah siswa 100-an ya, kalau tidak salah. Iya, di kelas di level 5 itu ada 118 siswa. Dari 30% itu termasuk lumayan banyak ya, Butika. Iya, Karena betul. kalau tidak dicarikan solusi maka akan terjadi Takut berdampak selanjutnya ke yang kelas lain ya, kelas 6 juga ya. apalagi mereka kelas 6. Kalau Butika lihat motivasi mereka itu seperti apa yang mereka anggap yang Butika lihat motivasinya perlu ditingkatkan dari mereka yang misalkan kayak contohnya mereka menganggap ya udahlah matematika dan belajar yang susah gitu. Motivasi dari adalah aku belajar matematika karena memang aku tak sama gurunya gitu. Jadi ada anak-anak tuh berpikir bahwa matematika itu sulit Pak Rifki. Jadi awal mereka belajar pun cuma beberapa siswa yang tadi sudah saya sebutkan, dia malas gitu ya, karena itu sudah tidak bisa gitu. Sudah ada anggapan seperti itu di teman-teman, sehingga saat saya menyampaikan materi-materi baru ataupun materi pengulangan, mereka menolak gitu ya, karena ya tadi itu anggapan bahwa mereka tidak bisa. Terus apa langkah yang Butika lakukan ketika mereka mempunyai asumsi matematika itu sulit gitu? Terus Butika melakukan apa? Awal yang saya lakukan pastinya memotivasi ya Pak Rifki secara verbal gitu, bahwa saya yakin gitu mereka bisa, karena setiap anak punya pasti ada kemampuan matematikanya tuh pasti ada di setiap anak, walaupun grade-nya beda-beda ya Pak Rifki ya. Kemudian juga saya coba untuk memulai pengenalan konsep baru di kelas dengan kejadian-kejadian yang dekat dengan anak yang memang anak-anak alami seperti itu, supaya mereka itu paham pasti tujuan dari pembelajaran matematika setiap hari yang harus 2 kali seminggu gitu. Kenapa harus 2 kali seminggu? Jadi saya coba dekatkan matematika dengan kehidupan anak-anak supaya dia juga tahu apa nih tujuan belajar matematika. Oke, jadi mengarahkan ke apa sih manfaat dan tujuan dari matematika dan mengaitkannya dari konsep kehidupan Iya, sehari-hari. betul. Karena mungkin kalau kita lihat selama ini anak-anak merasa pasti perlu anak-anak buat apa ya. Iya. Terus Butika pernah mencoba atau karena anak-anak itu kan suka sekali dengan permainan dengan pembelajaran yang ya berkaitannya dengan model-model atau metode-metode yang pernah Butika lakukan
mencoba menghindari pengenalan rumus gitu di awal, tapi mencoba mengenalkan kemarin sempat mengukur keliling gitu. Saya berikan meteran, mereka coba nak ukur keliling dari benda-benda yang ada di ruangan ini tanpa saya menjelaskan keliling itu apa gitu. Yang saya kenalkan hanya kalian pernah kan saat olahraga diminta untuk pemanasan dengan mengelilingi lapangan. Nah dari situ saja modalnya. Nah ternyata setelah diberikan seperti itu mereka tahu bahwa konsep keliling adalah mengukur setiap panjang dari sisi-sisinya seperti itu, ukuran dari garis pinggir-pinggirnya. Nah dari situ baru di akhir saya punya barang-barang menyimpulkan bahwa keliling itu ya menjumlahkan panjang sisi seperti itu, ataupun luas kemarin dikenalkan luas persegi panjang bagaimana. Nah coba saya kaitkan saat mau mengerjakan luas segitiga, saya coba demonstrasikan ke anak-anak, dan anak-anak juga mencoba kelas HPS yang digunting bagian diagonalnya, ternyata dari persegi panjang itu bisa menghasilkan segitiga loh gitu. Nah, apa kaitannya dengan luas segitiga? Dari luas persegi panjang, ternyata saat kita mencari luas persegi panjang kemudian dibagi dua, kita bisa mendapatkan luas segitiga seperti itu. Jadi itu beberapa contoh yang coba saya terapkan di kelas seperti itu. Jadi pembelajaran yang sebenarnya nggak langsung diberikan ke rumus ya gitu ya. Jadi anak-anak juga mulai motivasi ya dengan pembelajaran seperti itu. Oke, terus ada nggak sih hambatan yang ketika rasakan ketika menerapkan tadi kemudian mendekatkan kehidupan anak-anak sehari-hari, itu ada hambatan yang kita rasakan ya? Kalau untuk hambatan, memang tidak semua materi bisa saya dekatkan dengan kehidupan sehari-hari gitu Pak Rifki. Sebenarnya bukan karena tidak ada gitu ya, tapi mungkin ada kurang eksplorasi yang saya lakukan. Jadi di situ. Kemudian ada juga beberapa hal yang coba saya lakukan untuk lebih aktif gitu, tapi ada beberapa anak yang tidak cocok dengan hal tersebut gitu. Jadi itu sih Pak Rifki hambatan yang saya rasakan. Jadi Butika juga membutuhkan ya, berarti membutuhkan orang-orang yang memberikan dukungan tentunya ya, karena motivasi kan ada eksternal. Kalau saat Butika diminta dukungan dari siapa yang kira-kira bisa yang dapat membantu Butika dalam meningkatkan pembelajaran? Kalau yang terdekat memang saya sering melakukan diskusi antar teman sejawat, terutama yang guru matematika juga ya Pak Rifki, karena kan di sekolah kita ada 2 guru matematika. Jadi saya coba sharing hambatan ataupun kesulitan permasalahan yang saya temui di kelas. Begitupun beliau juga kadang ada sharing-sharing kecil seperti itu, karena dari situ ternyata kita menemukan sesuatu gitu, ada solusi yang kita bisa lakukan yang sudah diberikan oleh teman sejawat tersebut. Oke, baik. Jadi dari situ, dari yang sudah kita sama-sama diskusikan, kita bisa tahu nih ketika ya, apa sebenarnya sih hal yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan pembelajaran motivasi pembelajaran di kelas 5 matematika nih. Dari Butika sendiri, menurut Butika apa saja dari itu? Kalau dari yang saya sampaikan mungkin pendekatan matematika dengan kehidupan sehari-hari ya Pak Rifki ya, karena lebih mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar pastinya. Terus saya juga harus saya harus sering atau rutin melakukan diskusi dengan guru matematika lain, karena dari situ ada ide-ide yang saya temukan seperti itu, dan juga tentunya penggunaan dan model media dan lain-lainnya. Jadi Butika nanti dari yang sudah disampaikan oleh Butika itu menjadi rencana jangka pendek ya, aksi nanti kita lihat apakah akan berdampak positif. Kita coba dulu sama-sama apakah akan berdampak positif dan akan ada peningkatan dari motivasi. Mungkin itu ya kita bisa diskusikan kita hari ini. Jadi ketemu ya Pak Rifki. Iya, jadi Butika nggak pusing-pusing lagi tentang motivasi itu aja. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa menyanyi lagu bersama-sama matematika. Dan ibu yang menyenangkan. Iya. Terima kasih ya Pak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Jati, guru dari SDN Coaching Bogor. Kali ini saya berperan sebagai pengamat atau observer dalam proses praktek coaching model Tirta yang dilakukan oleh Coach Rifki Arudari Rizkullah dengan coachingnya tadi Ibu Kartika Novita Putri sebagai guru matematika kelas 5 gitu.
langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Rifki ini semuanya sudah sangat baik, mulai dari menyampaikan tujuan untuk identifikasi masalah, terus terkait dengan rencana asli yang akan dilakukan oleh Ibu Kartika, dan juga dalam memberikan pertanyaan dan umpan baliknya pun sudah sangat baik, sudah mengarah kepada inti dari komunikasi dalam coaching yang seharusnya dilakukan oleh guru penggerak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya nih Pak Rifki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Udah lama ya kita nggak ketemu ya? Oh iya, ya kita ketemu lagi nih. Maaf nih Bu ini, ya saya mau ngerepotin Bu lagi. Iya nih semalam tiba-tiba ngontak saya nih. Iya. Ada yang ingin diutarakan nih oleh Pak Rifki nih. Kebetulan kan kita beda level jadi jarang ketemu. Iya betul. Saya di lantai 1, Pak Rifki lantai 3 ya kan? Pengen banget nih datang berkaitan dengan panggilnya terus kemudian nih salah satu orang yang tepat untuk dijadikan pengambil diskusi nih berkaitan dengan permasalahan yang saya sedang hadapi sekarang. Kalau boleh tahu permasalahan apa sih yang sedang menggandrungi Pak Rifki ini? Saat ini tuh saya sedang merasakan begitu jenuh dengan pekerjaan yang ada di sekolah Bu. Dia jenuhnya itu dalam artian karena pekerjaan itu sudah selesai dan sudah selesai dan semua pekerjaan itu seperti dilimpahkan ke saya gitu. Padahal kan kita tahu di sekolah banyak sekali teman-teman yang berkompeten di bidangnya dan itu bisa dibagi juga dalam pekerjaan itu. Jadi saya tuh pengen sebenarnya bagaimana sih mengatasi hal tersebut, kejenuhan itu, atau ya kira-kira mungkin kita bisa saling bertukar pikiran di kesempatan ini Bu. Oke, semoga ya di kesempatan diskusi kali ini kita sama-sama bisa mendiskusikan apakah ada solusi-solusi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Pak Rifki ini terkait dengan kejenuhan di lingkungan kerja gitu ya, karena kerjaan yang begitu bertubi-tubi. Iya betul. Kalau Mbak Pantun kan Bang Jajan naik bis, Kerjaan gak habis-habis. Iya benar-benar. Kalau sejauh ini tuh sebenarnya ada nggak sih target Pak Rifki itu dalam bekerja tuh harus apa gitu? Ya sebenarnya target saya itu saya sudah membuat media perencanaan misalkan sebuah buku atau papan target itu hari ini mengerjakan beberapa pekerjaan dan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus selesai. Tanggalnya juga udah terpampang jelas gitu. Cuman kadang ketika setelah melaksanakan maksudnya saya kan pengen setelah melaksanakan pekerjaan itu selesai satu, saya ada waktu untuk juga istirahat, untuk me time gitu ya. Kadang ya keluarga juga komplain ya, ada waktu kok kerja lagi. Nah di situ saya mulai masuk ke titik jenuh tuh karena itu. Jadi maksud saya dengan adanya tabel perencanaan kerja itu saya bisa memanage kapan waktu istirahat tapi pada akhirnya itu nggak berfungsi karena udah selesai ada lagi jadi susah untuk menaik kalau ada yang ditarik mundur atau besok kita perfect pada kerjaan yang berikutnya gitu. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 nih hambatan yang kendala yang Pak Rifki hadapi itu kira-kira udah sampai di skala berapa nih? Sangat mengganggunya sudah di skala berapa? Saat ini tuh kendala yang dirasakan itu udah hampir mau masuk ke level 10 gitu ya, karena udah masuk ke tahap saya tuh bingung mau ngerjain yang mana dulu dan itu yang membuat saya jenuh dan itu mengakibatkan kerjaan itu jadi tidak optimal, tidak efisien, dikerjain juga seadanya, yang penting selesai atau ABS asal bapak senang. Oke deh. Tapi sebelumnya apa Pak Rifki pernah sharing juga dengan teman-teman di lantai 3, di level 5 gitu terkait dengan pekerjaan atau rencana-rencana atau plan-plan Pak Rifki yang sudah Pak Rifki buat atau Pak Rifki laksanakan sendirian aja? Ya, alhamdulillah sih di beberapa waktu ini memang kebetulan karena kan saya sudah selesai PPG nih. Kalau sempat kemarin itu puncak-puncaknya itu di awal tahun ya karena mereka sibuk PPG kan. Jadi saya merasa sendirian karena saya nggak enak untuk minta tolong mereka karena mereka juga lagi sibuk-sibuknya. Nah
tahun ini karena udah selesai, saya mulai pelan-pelan nih mungkin salah satu juga saya mulai menceritakan kesulitan saya kepada teman-teman. Oh, saya lagi butuh bantuan ini, kebetulan alhamdulillah teman-teman, oh iya apa yang bisa dibantu gitu ya. Mereka mulai pelan-pelan mau mulai berbagi dengan saya tugas yang dan saya juga duit ya, saya akhirnya kemarin itu karena udah nggak sabar, udah nggak tahan banget, akhirnya saya sampaikan ke apa namanya pimpinan berkaitan dengan permasalahan. Akhirnya pimpinan juga memahami dan akhirnya ya udah memberikan masukan bagaimana kalau kita bikin tim gitu ya, tim yang alhamdulillah ya, setelah diskusi dengan teman-teman dengan pimpinan udah ketemu solusi sendiri ya ternyata ya. Iya. Dengan kita membentuk tim, kira-kira menurut Pak Rifki ada lagi nggak yang bisa Pak Rifki lakukan selain dengan membentuk tim kecil? Ada lagi nggak? Ya sejauh ini sih saya lebih sedang berusaha untuk mencari, ya tadi saya bilang dengan berusaha mencari waktu di mana kan ini saya mau merasakan jenuh nih. Nah, kalau kata masalah coba healing gitu ya betul, itu healing itu penting buat itu penting, maka saya coba mencari waktu di mana kalau itu saya mau stop ya, kalau kita di sebuah teori itu kan ada stop. Nah stop itu ketika kita masih terjun jenuh, kita henti sejenak, kemudian mencari suatu kesibukan, tapi yang kesibukan di luar dari rutinitas itu, kemudian mencari hal-hal yang bintang lah sebenarnya. Itu sih yang saya coba ingin lakukan pada kesempatan nanti. Rifki ya, terkait dengan masalah yang Pak Rifki hadapi, dengan merasa terlalu banyaknya beban kerja yang Pak Rifki alami, jadi jenuh. Jadi Pak Rifki sudah bisa menyimpulkan nih ya, apa aja langkah-langkah yang bisa Pak Rifki lakukan tadi yang sudah Pak Rifki sebutkan. Iya, jadi kalau saya sih tadi dari yang sama ibu ya, mungkin saya harus ya berbagi dengan teman ya, di pekerjaan itu ya kita harus melakukan pekerjaan itu tidak akan selesai tanpa kalau mengerjakannya sendiri akan selesai. Yang kedua lebih ke bagaimana kita membuat manajemen waktu dan menjaga tabel tadi yang mungkin itu sudah menjadi sesuatu yang tepat dan kita hanya saja tinggal di manage lagi waktunya yang tepat bagaimana. Dan yang terakhir ya kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri, me time ya, supaya kejenuhan itu bisa teratasi gitu ya. Oke, semoga semua plan-plannya Pak Rifki berjalan dengan lancar ya Pak Rifki ya. Oke Bu. Sudah tidak ada jenuh-jenuh lagi ya di dalam. Ya, amin Bu ya. Jadi mudah-mudahan Bu dia juga jadi level atas. Amin, itu juga saya aminkan Pak Rifki. Biar kita bisa lebih sering untuk sharing-sharing ya Pak Rifki ya. Betul, terima kasih banget nih waktunya Bu. Sama-sama. Oke, menurut saya dari observasi yang sudah saya lakukan terhadap proses praktek coaching menurut kita yang dilakukan oleh Bu Widya, coach sudah mengawali diskusi dengan baik, tujuannya juga disampaikan, mengarahkan sampai menemukan solusi dari coachnya juga sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh coach yang akan dilakukan terlaksana dengan baik. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Tika. Kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Tika. Alhamdulillah semakin cantik sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Kayaknya happy terus ya. Alhamdulillah sih gitu. Cuma memang ada beberapa yang menggelitik hati saya nih Bu Tika. Iya, kemarin katanya nyari saya, tapi saya udah pulang. Saya janji sama suami saya jalan-jalan. Maaf ya. Iya nggak apa-apa Bu Tika. Gimana Bu Widya gimana? Ini loh Bu Tika, saya mau sedikit sharing sama Bu Tika terkait masalah yang saya temuin saat belajar di kelas. Kebetulan seperti yang Bu Tika ketahui juga saya kan baru ini nih terjun bebas ke kelas 1. Iya, biasanya di kelas atas ya Bu. Iya betul, jadi menghadapi wajah-wajah lucu anak-anak, menghadapi betapa kreatif dan uniknya cara berpikir mereka gitu. Jadi saya masih perlu banyak
beradaptasi dengan perkembangan mereka Bu Tika. Kalau boleh tahu apa namanya masalah yang Bu Widya temui di kelas tadi yang sudah Bu Widya sampaikan kan berarti seperti kaget gitu ya. Betul Biasa sekali. bertemu siswa-siswi yang puber-puber, sekarang yang cucu. Kalau bisa dijelaskan gitu ya, di bagian mananya nih yang Bu Widya rasakan banget? Kebetulan kan mereka ini kan baru banget SD sekolah. Kemarin juga mereka sebagian besar TK-nya juga online Bu Tika. Nah ketika masuk kelas 1 saya kaget karena ditemukan di kelas saya itu masih ada sekitar 8 orang yang masih belum bisa baca tulis hitung Bu Tika. Gitu. Makanya masih butuh beberapa usaha, beberapa langkah-langkah tindakan atau pengembangan yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkan kemampuan membacanya terutama gitu. Terus saya sudah coba, nah ini saya masih ada kendala nih, masih ada 2 orang anak yang masih belum maksimal nih kemampuan membacanya gitu, karena dia tidak fokus ketika begitu. Kira-kira bagaimana nih Bu Tika nih? Kalau boleh saya tahu apa nih yang sudah coba Bu Widya lakukan di kelas? Kan pastinya saat Bu Widya menemukan hal tersebut ada ide-ide yang Bu Widya lakukan kan untuk mengatasi hal tersebut. Apa tuh yang Bu Widya lakukan? Kebetulan kan dari sebenarnya sudah ada peningkatan nih Bu, dari yang awalnya 8 anak jadi tinggal 2 anak. Nah, kebetulan anak ini juga kan gaya belajarnya bukan yang gaya belajar yang biasa harus duduk dengan tenang begitu Bu, memang harus dengan gaya, ini anak yang gaya belajar kinestetik gitu, jadi memang harus banyak bergerak gitu. Kebetulan kemarin juga saya sudah coba lakukan dengan membuat match menjodohkan gambar dengan katanya supaya menambah kosakata baru juga. Alhamdulillah sih anaknya sih antusias ketika. Terus sempat juga saya lakukan ini membuat buku kumpulan kosakata. Jadi itu anaknya juga antusias gitu. Namun memang masih ada kendala-kendala sendiri. Kalau misalnya anak ini tidak saya dampingi, dia akan jadi hilang fokusnya. Gitu Bu Tika. Itu ada beberapa hambatan yang Bu Widya temui ya, selain kemampuan membaca anak seperti itu. Ada lagi nggak sih Bu Widya yang menurut Bu Widya itu berperan besar gitu terhadap kemampuan baca Ananda yang dirasa belum ada kemajuan seperti itu? Tadi yang 2 orang tadi ya yang sudah Bu Widya sampaikan, ada lagi tidak hambatan dari 2 orang tersebut? Hanya hambatannya sih hanya kurang fokusnya saja Bu. Jadi ketika saya dampingi dia bisa fokus gitu. Tapi ketika saya berusaha untuk mendampingi siswa lainnya, dia kembali tidak fokus begitu. Karena kan dalam kelas itu 27 siswa, ketika kalau dalam 1 hari saya harus hanya mendampingi dia saja, nanti murid yang lainnya tidak mendapatkan haknya gitu. Tadi setelah saya mendengar apa yang Bu Widya sampaikan, sebenarnya sudah banyak yang Bu Widya lakukan ya untuk mengatasi hal tersebut. Jadi ada beberapa solusi yang sudah Bu Widya lakukan dan sebenarnya berhasil ya Bu Widya. Ini apa aja tuh Bu Widya kalau boleh Ya, saya... dengan membuat media-media yang bisa lebih menarik lagi gitu, mengajak anak untuk lebih bergerak. Jadi dia merasakan pengalaman yang langsung, itu yang pertama. Terus yang kedua juga, saya juga sempat ini Bu melakukan layanan membaca saat sebelum mulai belajar, itu juga sama saya lakukan gitu. Dan yang ketiga juga saya lakukan pendekatan juga Bu sama orang tuanya supaya di rumah juga tetap dimotivasi dan juga tetap didampingi untuk membacanya, supaya ketika di sekolah ini dia bisa mengejar materi atau tidak ketinggalan materi dari teman-teman yang lain gitu sih Bu. Berarti saya sudah banyak tuh aksi-aksi yang sudah Bu Widya coba dan akan terus Bu Widya lakukan tentunya ya untuk kebaikan diri Bu Widya di kelas seperti itu. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Widya lakukan bisa terus dilanjutkan dengan baik dan menghasilkan yang terbaik juga, karena kan pasti usaha dari semua usaha yang Bu Widya lakukan akan balas hasilnya gitu ya Bu Widya ya. Ada lagi Bu Widya yang ingin disampaikan? Enggak sih, terima kasih banyak nih Bu Tika nih sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan sharing dari saya, sudah bantu saya untuk membuka pikiran saya bahwa ternyata solusinya bisa kita temukan dari karena sebenarnya Bu Widya sudah melakukan yang terbaik dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Widya. Mungkin nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi ya Bu Widya ya, mungkin di tempat lain gitu ya. Ya udah jam segini juga saya mau harus pamit nih. Saya juga duluan ya. Oh iya. Bu Tika, waalaikumsalam. Baik, saya akan
menyampaikan apa hasil pengamatan dari coach, yaitu coach Tika terhadap coaching Bu Widya ya. Dan tadi selama proses coaching terjadi disampaikan dengan baik ke tujuan dari coaching itu apa oleh Ibu Tika, dan juga masalah yang diambil kemudian diidentifikasi secara mendalam oleh Ibu Tika, kemudian diarahkan untuk mencari aksi-aksi nyata yang sebenarnya sudah dilakukan sama Bu Widya, hanya Bu Widya butuh penguatan dan keyakinan bahwa apa yang dilakukannya itu sudah tepat. Mungkin yang dilakukan Bu Widya itu dan Bu Tika